Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Minggu 12 September 2021, Minggu biasa yang ke-24. Mari kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Markus bab 8 ayat 27 sampai 35. Saudaraku yang terkasih, Markus dalam kisah Injilnya hari ini menceritakan pada kita tentang Yesus yang pergi ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Dan dia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah aku ini? Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Para murid yang dimaksudkan oleh Yesus, oleh penginjil adalah mereka-mereka yang selalu ikut dengan Yesus. Dan karena mereka banyak, maka jawaban pun juga berbeda-beda. Tapi Yesus ingin lebih tahu tentang siapakah dirinya kepada para murid yang setia kepadanya. Maka ia bertanya kepada para muridnya, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Pertanyaan lebih kepada pribadi, bukan lagi kata orang, tapi menurut para murid secara pribadi, siapakah aku ini? Dan Petrus mewakili teman-temannya menjawab, engkau adalah Mesias. Saudara terkasih, mendengar jawaban Petrus yang mewakili teman-temannya, Yesus kemudian menjelaskan pada para murid bagaimana seorang Mesias itu. Ia harus menanggung banyak penderitaan. Ia akan ditolak oleh tua-tua, oleh imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan sesudah 3 hari. Rupanya Petrus tidak bisa menerima penjelasan Yesus, maka Petrus menarik dan menegur Yesus. Karena bagi Petrus, Mesias mempunyai kekuatan politis yang menjamin kedudukan, kehormatan bagi para pengikutnya. Dan karena itulah Yesus dengan keras mengatakan pada Petrus, enyalah iblis. Saudaraku terkasih, pertanyaan Yesus ini tetap aktual sampai saat ini dan bahkan sampai kapanpun. Hari ini Yesus bertanya kepada kita semua, kepada Anda dan saya, siapakah Yesus menurut kita masing-masing? Ingat, bukan menurut kata orang, tapi menurut kita sebagai muridnya. Pertanyaan ini mau menunjukkan tentang Kristus yang kita hayati, bukan Kristus yang kita hafal, Kristus yang kita ketahui. Maka ada pertanyaan penting untuk kita, apakah Yesus sangat penting untuk kehidupan kita? Lalu siapakah Yesus dalam kehidupan kita? Jawaban kita sangat menentukan penghayatan iman kita tentang Yesus bagi kehidupan kita. Karena di saat kita sungguh menghayati pentingnya dan berartinya Yesus dalam kehidupan kita, maka kita akan menerima konsekuensi sebagai murid Kristus. Kita mau menghidupi cara hidup Yesus dalam kehidupan kita. Kita mau menerima dan menjalani hidup sebagai orang Katolik yang baik. Artinya saya mau sungguh-sungguh menghidupi cara hidup Yesus, mau memikul salibnya dan menjalaninya. Menghadirkan cara hidup Yesus di tengah kehidupan kita bersama dengan yang lain. Bahkan mau menerima kepahitan, kesulitan, karena pilihanku mengikuti Yesus. Saudaraku terkasih, menjadi murid Yesus bukan hanya saya mau dibaptis, bukan. Bukan hanya karena saya ikut misa dan tekun, bukan. Bukan karena saya tekun dalam doa, bukan. Dalam persekutuan, bukan. Menjadi murid Yesus berarti menghayati kehidupan Yesus dalam keseharian hidup. Menjadi murid Yesus berarti menerima kepahitan dan kesulitan hidup sebagai sebuah kesempatan untuk semakin percaya akan penyelenggaraan Allah bagi kehidupan kita. Menjadi murid Yesus berarti selalu mempunyai harapan bahwa masih ada Yesus yang akan membantu dan menolong kita.
Menjadi murid Yesus berarti dalam ketidakpastian hidup, bahkan dalam kepahitan yang paling pahit pun, saya tetap yakin bahwa Yesus akan selalu membantu dan menolong saya. Dengan semua konsekuensi itu, pertanyaannya adalah, apa kita sanggup menjadi murid Yesus yang sesungguhnya? Kitalah yang bisa menjawabnya. Tapi satu yang pasti, Yesus tetap mencintai dan mengasihi kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.